Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Lo gay kan? Lo homo kan? Geblek. Ini untuk kamu? Hah? Untuk aku? Hai semua, kita kembali. Dan kali ini kita mau meringkas alur cerita film Indonesia. Tapi bukan horor guys, melainkan drama yang agak berbau pelangi, alias lagi bete. Jadi buat yang merasa gak nyaman dengan topik ini, tolong jangan lanjutin nonton ya guys, oke? Film ini berjudul SMS alias Suka Masuka yang dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Encep Masduki. Menceritakan tentang dua cowok yang pura-pura jadi pasangan gay karena ingin mendapat kos-kosan. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari pria tampan dan playboy bernama Wisnu, seorang fotografer yang memiliki karisma dan wibawa pemikat hati wanita. Lalu ada si tampan Rizky, seorang reporter stasiun TV yang juga seorang playboy. Pagi itu, telepon Rizky berbunyi hingga mimpi indahnya dengan ciwi-ciwi cihuy terhenti. Rupanya itu dari neneknya di kampung, Aminah, yang menyuruh Rizky agar segera berangkat kerja. Alih-alih bergegas, Rizky malah ingin tidur lagi agar mimpi indahnya tadi bisa berlanjut. Namun dia baru ingat jika hari ini studio TV-nya kedatangan bintang tamu Pak Menteri. Alhasil Rizky terlambat dan kena semprot bosnya di kantor. Meski Rizky beralasan jika kosannya jauh, bosnya gak mau tahu dan akan memecatnya jika kejadian hari ini terulang lagi. Untuk itu, Rizky memutuskan untuk mencari kosan yang dekat dengan kantornya dan menemukan info di koran. Saat Rizky mencari taksi untuk menuju ke sana, Rizky ketemu Wisnu dan mereka berada di taksi yang sama. Karena tujuan mereka juga sama, akhirnya mereka pergi bareng. Setelah meminta Wisnu membayar uang taksinya dan mereka turun, mereka pun langsung mengetok pintu. Dan karena pintunya gak dikunci, mereka berdua akhirnya langsung nyelonong aja tuh masuk. Lalu mereka disambut dengan silat oleh Tante Ria, pemilik kosannya. Wisnu dan Rizky mencoba memberitahu tujuan mereka, tapi Tante Ria menolak karena kosan itu dikhususkan untuk cewek. Mereka berdua pun diusir. Lalu saat mereka membeli makanan, mereka mengobrol dan pengen banget ngekos di situ karena tempatnya asyik. Pembicaraan mereka didengar oleh Bences yang mengira jika mereka berdua adalah pasangan yang ditentang orang tuanya. Setelah si Bences itu memberikan nasihat pada mereka berdua, lalu Rizky memiliki ide jika mereka bisa pura-pura jadi gay agar Tante Ria percaya bahwa mereka gak berbahaya bagi cewek-cewek penghuni kos yang tinggal di sana. Meski Wisnu agak jijai dengan ide gilanya si Rizky ini, tapi Rizky meyakinkannya. Kalau dapat syukur, kalau gak dapet ya gak apa-apa. Mereka pun kembali ke sana dan mencoba menjelaskannya pada Tante Ria, mulai dari jeruk makan jeruk sampai gedang suka pedang pun Tante Ria tetap gak paham guys. Sampai akhirnya Rizky mencium mesra tangan Wisnu dan nekat mengatakan langsung jika mereka gak suka cewek dan mereka adalah pasangan. Tante Ria pun akhirnya percaya setelah Rizky dan Wisnu berkata romantis dan mempersilahkan keduanya masuk. Kemudian menyuruhnya menunggu sebentar karena Tante Ria akan meminta izin dulu sama keponakannya. Rupanya keponakannya yang bernama Bella sangat cantik dan membuat Rizky Wisnu pangling. Karena memang background mereka berdua ini kan playboy ya. Tapi mereka harus tetap berpura-pura menjadi pasangan untuk meyakinkan Bella agar mereka diterima di tempat itu. Keduanya bilang jika mereka sudah pacaran selama 6 tahun. Bella pun ingin tahu bagaimana awal cerita mereka bisa bersama dan bagaimana mereka bisa awet pacaran selama 6 tahun. Mereka berdua pun bingung bagaimana menceritakannya sebab mereka baru aja ketemu di taksi tadi kan. Akhirnya si Rizky mengarang cerita yang aneh-aneh. Kalau semua itu dimulai ketika dirinya gak sengaja menabrak Wisnu yang sedang membawa bunga. Hingga bunganya itu jatuh dan kemudian Wisnu memberikan setangkai bunga itu pada Rizky. Lalu mereka mulai saling suka.
Sering jalan bersama, berjoget bersama, dan makan bersama. Kemanapun selalu berdua. Bella dan Tante Ria pun ketawa sementara Wisnu bengong cijai mendengar cerita si Rizky ini. Akhirnya, Bella percaya dan mengizinkan mereka ngekos di sana. Bella memberikan kamar spesial yang lebih besar dari yang lain pada mereka berdua. Meski Wisnu sempat kaget karena ingin memiliki kamar sendiri, tapi Rizky lagi-lagi memainkan sandiwara agar Bella gak curiga. Setelah memberikan kunci dan Bella pun pergi, Wisnu menegur Rizky yang terlalu berlebihan. Mereka berdua pun ribut, saling maki, hingga didengar oleh Bella. Bella pun masuk lagi dan melihat mereka berdua seakan bercengkrama hingga Bella jadi salah tingkah dan meminta maaf. Bella mengira mereka akan begituan. Belum lagi nih, si Rizky malah nambah-nambah meyakinkan si Bella jika mereka mau nganu. Bella pun meminta mereka jika melakukan itu tolong jangan berisik karena gak enak jika kedengaran penghuni lain. Sebab kamarnya gak ada peredam. Dan mereka berdua pun meminta maaf, kemudian Bella keluar. Malam harinya, Bella duduk di antara mereka sambil baca buku. Tentu aja mereka pada engas. Apalagi Bella posisinya kayak gini guys. Hari demi hari mereka bertiga jadi sangat dekat. Sering jalan bersama, kemanapun selalu bertiga, dan Rizky Wisnu dituntut harus melakukan sandiwaranya di hadapan Bella setiap saat. Meskipun pada satu waktu mereka kadang suka engas melihat kecantikan dan kemulusan kulitnya Bella. Kita beralih ke tempat kerjanya Bella. Pak Doni, si Bences, pemilik perusahaan fashion, ingin memberikan pengumuman dan menanyakan Bella yang belum datang. Kemudian saat Bella datang, Bella diminta menghadapnya di kantor. Doni berkata jika Butika, manajer di bagian desain dan promosi sudah resign karena ikut suaminya ke Belanda. Jadi dia memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa menggantikan posisinya. Untuk itu, Bella dan ketiga lainnya diminta untuk bekerja lebih baik dalam 3 hari ke depan, supaya dirinya bisa memutuskan siapa yang pantas menduduki posisi itu. Bella sangat senang karena merasa memiliki kesempatan dan ingin mendapatkan posisi itu. Bella pun berencana untuk mengundang Doni ke rumahnya, kemudian menghubungi Rizky dan Wisnu agar pulang cepat karena ada acara. Sore harinya Rizky dan Wisnu pun pulang, dan saat masuk ke kosan mereka dilihat oleh Pak RT dan Satpam. Pak RT yang khawatir tentu berencana menggerebek kosannya Tante Ria, karena dalam peraturannya kosan cewek gak boleh digabung sama cowok. Di dalam, Doni tiba-tiba langsung memeluk Wisnu dan membuat Wisnu terkejut. Saat akan memeluk Rizky, Rizky justru membentaknya. Bella lalu datang dan mengenalkan Doni sebagai atasannya. Wisnu dan Rizky pun meminta maaf, lalu untuk mencairkan suasana, Rizky memutar musik dan mereka mulai bergoyang bersama. Doni mengajak Wisnu bergoyang dan itu membuat Wisnu kesal karena Rizky sudah menyalakan musik. Lalu Pak RT datang dengan kedua satpamnya melabrak mereka sambil memperingati Tante Ria akan kejadian terdahulu jika kosan cowok dan cewek ini digabung. Ceweknya bunting, cowoknya kabur. Tante Ria mencoba menjelaskan tapi Pak RT gak mau dengar alasan apapun. Kemudian Bella mencoba memberikan penjelasan dengan lembut jika Wisnu dan Rizky ini pacaran dan gak akan bahaya bagi cewek-cewek di sana. Sementara si Bences yaitu Doni adalah atasannya di kantor tempat Bella bekerja. Setelah Pak RT luluh, Bella mengajak mereka untuk lanjut bergoyang bersama. Keesokannya, Doni meminta ide pada Bella apa yang harus dilakukan untuk mempromosikan produk-produknya. Bella pun menyarankan untuk membuat lomba model catwalk. Kemudian, sesampainya di rumah, Bella mengajak Wisnu dan Rizky agar ikutan, sekaligus membantu meramaikan, agar dirinya mendapat poin plus dari Doni dan nanti akan naik jabatan. Meski awalnya Rizky dan Wisnu ragu untuk menerima, tapi demi karir Bella mereka pun setuju untuk ikut. Kemudian Bella mengajari keduanya bagaimana cara berjalan dan bergaya ala-ala model. Dan tibalah mereka di acara. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang dan diliput di TV. Aminah, neneknya Rizky, dikabari oleh tetangganya jika Rizky masuk TV. Saat pengumuman pemenang, Rizky mendapat juara 2 dan Wisnu juara 1. Sementara yang juara 3, gua gak tahu nih siapa, gak disebutin. Mereka berdua gak menyangka bakal bisa menang. Lalu saat akan memberikan karangan bunga, Bella memberitahu pembawa acara agar mengumumkan jika Rizky dan Wisnu sudah 6 tahun pacaran. Akhirnya neneknya Rizky yang di kampung pingsan menahan malu sama tetangga-tetangganya. Gak berapa lama nenek Aminah mendatangi kosannya Rizky dan pingsan lagi saat melihat Rizky yang kebetulan berdansa
dengan cowok teman kantor Bella karena sedang merayakan kemenangannya. Saat terbangun, nenek langsung memarahi dan mencaci Rizky juga si Doni yang kena semprot. Nenek bilang jika dia malu sama tetangga atas sikap Rizky. Padahal nenek menaruh harapan besar pada Rizky yang merupakan cucu satu-satunya. Tapi ternyata malah mengecewakan dan berpacaran sesama cowok. Rizky hendak menceritakan kejadian sebenarnya tapi Bella datang memotong pembicaraan dan justru mencoba menjelaskan apa yang Rizky bilang di awal tadi. Jika Rizky sudah berpacaran dengan Wisnu selama 6 tahun. Hal itu membuat nenek semakin marah. Kemudian Bella meminta Rizky pergi dan dirinya akan mencoba menenangkan nenek. Rizky masuk ke kamar tapi Wisnu justru ikut menyalahkannya karena semua itu berawal dari idenya Rizky. Akhirnya mereka ribut dan mulai berkelahi. Dan hampir aja ketahuan Bella, tapi Rizky langsung pura-pura memeluk Wisnu. Bella berkata jika dia gak bisa meyakinkan nenek, justru si nenek mau pulang malam itu juga. Rizky mencoba mengejarnya dan hendak memberitahu jika dirinya jadi gay hanya pura-pura. Tapi karena di sana ada Bella, Wisnu langsung menginjak kaki Rizky agar gak mengatakan kebenaran. Sebab jika Bella tahu, mereka pasti akan diusir. Alhasil, nenek akhirnya tetap ngotot pulang malam itu juga. Beberapa saat kemudian, di kamar, Bella sangat yakin jika dirinya akan mendapatkan posisi jabatan baru itu, karena sudah membuat Doni senang belakangan ini. Namun, saat diumumkan keesokannya, Bella jadi sedih ketika Doni berkata jika di antara mereka berempat gak ada satupun yang bisa menggantikan posisinya Butika. Hingga Doni terpaksa mencari orang luar yang lebih berkompeten di dunia model, yaitu Pak Rian. Doni pun memperkenalkan Rian pada semuanya, tapi saat Rian ingin berjabat tangan dengan Bella, Bella terlihat bengong karena masih belum percaya dengan apa yang baru saja Doni katakan. Usai rapat, Rian mencoba mengobrol dengan Bella untuk membahas proyek baru mereka, yaitu membuat majalah. Sebelumnya, Rian sudah berbicara dengan Doni, dan Doni menyarankan nama Bella yang paling berkompeten dalam hal desain. Rian pun meminta Bella agar menyelesaikannya secepat mungkin karena dia gak suka pekerja yang lelet. Setibanya di rumah, Wisnu dan Rizky menghibur Bella yang sedih. Di sini mereka berdua rupanya sama-sama menghayal ingin menjadi pacarnya Bella. Bella kemudian mulai mendesain majalahnya dengan dibantu Wisnu dan Rizky. Mereka juga pergi ke mall untuk melihat fashion-fashion terbaru. Saat Bella pergi ke fitting room, Rizky diam-diam mengikutinya dan mengakui perasaannya, bahkan berkata jika dirinya selama ini hanya pura-pura jadi gay. Dan sejujurnya dari lubuk hati yang paling dalam sudah menyukai Bella sejak pertama kali ketemu di pandangan pertama. Tapi rupanya Bella ada di ruangan yang berbeda guys dan menghampiri Rizky. Dan ternyatanya lagi yang ada di fitting room di depan Rizky adalah Wisnu. Wisnu langsung menarik Rizky ke dalam dan menegurnya. Bella mengira mereka mau begituan, tapi saat Bella beranjak pergi, mereka mulai ribut. Bella pun mengetok pintu dan mengira jika mereka benar-benar begituan. Bella jadi kesal karena mereka gak tahu tempat. Malam harinya, Wisnu dan Rizky kembali berdebat dan memutuskan untuk bersaing sambil taruhan. Yang kalah harus jadian sama tantenya. Keesokannya, Wisnu dapat telepon dari Bella yang mengajaknya ketemuan di kafe biasa mereka nongkrong nanti malam. Karena ternyata hari ini adalah ulang tahunnya Bella. Bella juga meminta tolong pada Wisnu agar mengabarkan kabar tersebut pada Rizky, karena tadi HP Rizky mailbox. Wisnu pun berencana membelikan kado spesial untuk Bella dan bahkan ingin menembaknya. Makanya Wisnu mengirim alamat palsu pada Rizky agar gak diganggu. Malam pun tiba dan Rizky nyasar ke kafe tempat para tante-tante lagi have fun. Sementara Bella menanyakan Rizky pada Wisnu yang datang sendiri. Wisnu pun berkata jika mungkin Rizky ada lembur. Padahal Rizky sedang menjadi bulan-bulanan, dicubit-cubit dan dicium-cium oleh tante-tante. Wisnu merasa canggung untuk menembak Bella, akhirnya dia gak mengatakan apapun. Sementara si Rizky pulang dalam keadaan lemas penuh dengan lipstik. Setibanya di rumah, Rizky langsung melabrak Wisnu dan melempar guling pada Wisnu yang sedang pulas-pulasnya tidur. Bukannya meminta maaf, Wisnu malah mentertawainya sambil berkata jika itulah trik politik. Gak bakal ada trik politik yang jujur. Tapi kenapa Rizky malah mempercayainya? Mereka berdua pun akhirnya ribut dan ketahuan Bella. Rizky malah memfitnah Wisnu selingkuh. Kemudian Wisnu mendatangi Bella dan membisikkan sesuatu. Lalu Rizky minta putus. Bella mencoba menengahi mereka dan mengancam jika mereka putus, maka persahabatan mereka pun juga akan berakhir. Seketika Wisnu langsung memeluk Rizky dan meminta maaf karena gak ingin kehilangan Bella.
dan akhirnya mereka bertiga pun berpelukan. Keesokan malamnya saat acara peresmian terbitnya majalah mode baru, Rian mendapat penghargaan, tapi Rian berkata jika pencetus dan pendesain majalah itu adalah Bella. Jadi Bella berhak mendapat penghargaan juga dan diminta naik ke atas panggung. Beberapa hari kemudian, Bella gak sengaja menabrak anak SD yang sedang memegang es krim, lalu Bella meminta maaf dan membelikan anak yang bernama Dimas tersebut es krim baru. Lalu Dimas memberitahu papanya yang ternyata adalah Rian. Bella gak menyangka Rian memiliki anak dan Rian berkata jika dirinya hanya tinggal berdua dengan Dimas karena istrinya pergi ninggalin mereka saat Dimas masih kecil demi batang lelaki lain. Dan sejak saat itulah Bella dan Rian jadi semakin dekat dan akrab. Suatu malam selesai makan malam bersama Rian, Bella menghubungi Wisnu dan Rizky untuk ketemuan karena ada surprise. Wisnu dan Rizky tiba di tempat sesuai alamat yang Bella kirimkan dan Bella langsung mengabarkan jika dirinya sekarang sudah memiliki pacar. Hal tersebut membuat Wisnu dan Rizky terkejut patah hati. Namun tentu mereka harus senang dan mengucapkan selamat pada Bella. Setibanya di kosan, mereka berdua ngedumel sendiri dan gak rela jika Bella jatuh ke tangan orang lain. Mereka akhirnya memiliki rencana dan meminta ketemuan dengan Rian esok hari. Lalu, Wisnu dan Rizky menyampaikan sesuatu yang aneh-aneh tentang apa yang disukai dan gak disukai Bella. Dan bagaimana Rian harus bersikap di hadapan Bella nanti agar Bella terpikat. Mereka berdua juga meminta Rian agar mengubah penampilannya. Mulai dari pakaian yang formal harus diganti dengan kancing terbuka, mewarnai rambut dengan warna cerah, dan hal-hal alay lainnya. Dan Rian malah benar-benar ngikutin semua perkataan Wisnu dan Rizky guys. Karena tahu jika mereka berdua ini adalah sahabat dekat Bella. Malam pun tiba dan saat menjemput Bella, tentu Bella terkejut dengan penampilan Rian yang alay bin jamet banget. Sementara Rizky dan Wisnu justru ketawa cekikikan. Sesekali Rian bersikap nakal dan jorok saat makan, bahkan tak segan bersendawa di hadapan banyak orang yang membuat Bella ilfil. Dan parahnya, Rian malah melempar struk tagihan pembayaran lalu menyuruh Bella membayar dan dirinya pergi gitu aja. Usai membayar, Bella segera menegur sikap Rian yang aneh dan Rian menjelaskan jika dirinya hanya mengikuti saran dari Rizky dan Wisnu. Pulangnya, Bella langsung ngamuk dan menegur Rizky juga Wisnu, bahkan mengira jika mereka berdua suka sama Rian. Rizky dan Wisnu mencoba menjelaskan jika mereka melakukan itu semua untuk mengetes hati Bella agar gak salah pilih pria, benar-benar suka atau enggak sama Rian. Dan dengan sikap Rian yang aneh seperti tadi tapi Bella masih menyukainya, itu tandanya perasaan Bella benar-benar datang dari hati dan Bella pun percaya dengan kata-kata manis mereka berdua. Sejak malam itu, Bella dan Rian jadi semakin lengket dan mesra hingga membuat Rizky dan Wisnu cemburu dan galau. Suatu malam, Bella memberitahu Wisnu dan Rizky jika Rian akan segera melamarnya, tapi Bella juga cerita jika Rian sudah punya anak dan dirinya khawatir anaknya gak mau menerimanya sebagai ibu. Nah, dari perkataan Bella ini, si duo tampan tapi jahil dan usil ini justru seakan mendapat keajaiban sebuah ide untuk memisahkan Bella dan Rian melalui anaknya. Mereka berdua akhirnya menakut-nakuti Dimas dengan memberi gambaran jika ibu tiri itu jahat dan kejam, bahkan bisa mencekik Dimas. Mereka juga mengimbukan jika setelah nikah nanti, papanya pasti akan lebih sayang pada ibu tiri daripada Dimas. Sepulangnya sekolah, Dimas melakukan hal aneh dan memainkan laptop Bella sampai pekerjaan Bella jadi hancur. Hal tersebut membuat Rian marah dan membentak Dimas, meski Bella mencoba menahannya dan membela Dimas. Dimas pun jadi mengingat perkataan Rizky Wisnu tadi dan pergi dari sana. Kemudian Bella mengejarnya. Suatu malam, Rian berkata pada Dimas jika dia akan melamar Bella untuk dijadikan ibu barunya Dimas. Dan saat tiba di kafe, ketika Rian mengeluarkan cincin untuk melamar Bella, Dimas tiba-tiba menelpon sambil nangis dan berkata jika ibu tiri jahat dan dirinya gak mau mempunyai ibu baru. Dimas juga meminta papanya agar jangan menikah lagi. Ternyata itu adalah ulah dua usil ini yang memanas-manasi Dimas dengan modal coklatos. Rian pun membatalkan lamarannya karena Dimas masih belum siap mempunyai ibu lagi dan Bella jadi sedih lalu menangis dan pergi. Sejak kejadian malam itu, Bella yang biasanya ceria jadi murung, pendiam dan menangis sepanjang hari, gak mau bicara sama siapapun. Hal itu membuat Rizky dan Wisnu merasa bersalah dan gak tega. Beberapa hari kemudian di acara pesta,
Rian mencoba menjelaskan kejadian malam itu pada Bella, tapi Bella sudah gak mau dengar alasan apapun. Wisnu dan Rizky lalu datang dan mengakui semua kesalahannya selama ini yang mencoba menjauhkan Bella dari Rian, bahkan melalui Dimas. Di sini Bella marah dan mengira jika Rizky dan Wisnu suka sama Rian dan ingin trisam. Namun Rizky Wisnu membantah dan berkata jika mereka gak rela kalau Bella menikah sama cowok lain karena mereka berdua suka sama Bella. Mereka juga mengaku jika selama ini mereka hanya pura-pura jadi gay biar dapat kosan. Bella langsung menampar keduanya. Rizky dan Wisnu lalu naik ke atas panggung dan mengakui semua kesalahannya di hadapan orang-orang. Mereka meminta maaf dan Rian memberikan mereka hukuman. Karena mereka selama ini sudah pura-pura jadi gay, jadi mereka harus dihukum untuk ciuman jika ingin dimaafkan. Tentu saja mereka berdua merasa jijik dan mual. Bella pun masih marah dan ingin pergi. Tapi mereka mencoba menghentikan dan berkata akan melakukannya demi mendapatkan maaf dari Bella. Tapi saat bibir mereka sudah monyong-monyong mendekat satu sama lain, mereka berdua saling terpana melihat dua gadis yang lewat. Rizky menghampiri Chelsea sementara Wisnu mendatangi Shiren. Mereka pun akhirnya mendapatkan pasangannya masing-masing. Dan Bella Rian juga senang melihatnya. Akhirnya filmnya tamat. Gimana menurut kalian guys? Filmnya cukup menghibur, cringe, atau apa nih? It's okay lah. Kalian bisa nonton filmnya di WeTV secara gratis ya guys. Klik link yang di deskripsi, oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye.